Coba kita renungkan malam ini tentang syukur. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa syukur itu adalah kebaikan? Seberapa dahsyatnya syukur itu bagi orang yang beriman? Simaklah firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Ketika Allah berjanji kepada kita, La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman yang langsung dirahmati klik Allah deskripsi Subhanahu wa dari Ta'ala. video ini. Kemudian Berakatlah dengan Allah teman-teman dalam bisa setiap lihat aktivitas di kita. deskripsinya. Ada tulisan Lakukanlah berwarna sesuatu biru, nah itu yang Allah diklik sudah sesuai dengan menjamin akan penjelasannya. membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti Maka, ini. Nah, di sini ada La segmen takhaf, atau jangan bagian. takut, Nah, kalau karena teman-teman ingin langsung Inna mendengarkan ma'iya kajian Rabbi Ustadz Hanan Attaqi, sayahdin. nah di sini ada Sungguh Allah segmen bagian membersamai kita kajian Ustadz dan Hanan akan Attaqi. memberikan kita jalan Tinggal keluar. klik, maka akan langsung secara otomatis berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nah, begitu seterusnya ya, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu Barakallahu fikum. ketika Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana kumadamang. Bagaimana kabar teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, alhamdulillah bersyukur kita penyetan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Kang Deha kembali bisa menyapa teman-teman semuanya dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel Den Hijrah ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula channel Den Hijrah kembali akan menyajikan sebuah video kajian lanjutan dari video sebelumnya yang berkaitan dengan tema sabar. Nah, pada kesempatan kali ini channel Den Hijrah akan membahas tema yang berkaitan dengan syukur ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, bagi seorang mukmin muslim ya, sabar dan syukur itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Jadi diibaratkan sebagai sayap. Sayap itu memiliki dua ya. Jadi ada sayap kiri, ada sayap kanan. Nah, sayap salah satunya adalah sabar. Ya, sayap yang satunya lagi adalah syukur. Jadi keduanya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena burung dia tidak bisa terbang kalau misalkan sayapnya cuma satu, teman-teman. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang sabar, maka kali ini kita akan belajar tentang syukur. Nah, apa itu syukur ya teman-teman semuanya? Nah, nanti akan dibahas oleh Ustadz Hanan Attaqi berkaitan dengan syukur ini. Tapi sebelumnya saya pun akan coba membahas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan didefinisikan ya teman-teman semuanya, syukur itu adalah satu ungkapan ya teman-teman. Ungkapan seorang hamba ya, terhadap Robnya atau terhadap Tuhannya ya. Ungkapan terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya tentunya. Itu definisi secara singkatnya. Namun gini teman-teman semuanya ya, di dalam Al-Quran ya berkaitan dengan syukur ini sendiri ya, Allah menyebutkan syukur itu lebih dari 80 kali ya teman-teman dalam Al-Quran itu. Makanya syukur ini betul-betul ditekankan juga sama seperti sabar kemarin ya teman-teman. Jadi penekanan ya, bahkan penekanan di surat Ibrahim salah satunya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi siapa yang bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambah, siapa yang ingkar atau kufur kepada Allah maka kata Allah akan diazab. Jadi konsekuensi dari syukur ini adalah nikmat ditambah. Tapi kalau misalkan tidak berarti azab. Nah, itu ya teman. Jadi ada dua konsekuensi yang boleh kita ngambil ya, ditambah nikmat atau kita mendapat azab. Nah, dua-duanya ini adalah pilihan ya teman-teman. Boleh kita milih ya, silahkan ya.
Tapi saya yakin di antara teman-teman semuanya, bahkan kita semuanya ya, sebagai mukmin muslim yang baik tentunya, siapa yang mau mendapat azab Allah, tentu kita ingin mendapatkan nikmat Allah. Cuman dalam kenyataannya teman-teman, banyak sekali dari kita yang tidak paham terkait dengan syukur ini ya teman-teman. Banyak yang yang hanya tahu bahwa syukur ini hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah saja ya teman-teman. Padahal syukur itu kalau misalkan kita mengacu ke sini ya, ke surat Ibrahim tadi ya teman-teman, ayat 7 itu. Nah, syukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah saja gitu ya, tetapi dia adalah kalau kita lihat di surat An-Nahl ya, ayat 78 ya, surat ke-16 misalkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, jadi kata Allah, dan aku mengeluarkan kamu dari perut ibumu ya, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah memberikan pendengaran, kemudian penglihatan ya, dan wal afidah tentunya, dan juga hati ya, la'allakum tashkurun, yaitu untuk bersyukur. Nah, kalau kita ngelihat di sini teman-teman, jadi bukti syukur itu seorang hamba itu sebenarnya berkaitan dengan semua potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah akal, yaitu dimanfaatkan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dalam hal ini berarti syukur kita adalah sebenarnya semua yang Allah berikan kepada kita ya, baik akal, pendengaran, penglihatan, hati, rezeki, semuanya itu adalah untuk beribadah. Maka ketika dilakukan atau ketika itu dilaksanakan, maka itulah bentuk syukurnya ya, sehingga tidak hanya pengucapan di lisan saja, tetapi juga ada realisasi atau aplikasi pemanfaatan dari yang telah Allah berikan kepada kita, itu adalah dalam rangka mengabdi kepadanya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, apa dampak positif dari bersyukur ini? Tentu banyak sekali ya dampak positif, baik yang sudah dikabarkan oleh Allah, baik yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, maupun secara penelitian ya teman-teman. Ya, tentu kalau misalkan kata Allah tadi surat Ibrahim ayat 7 di sini ya, Allah mengatakan bahwa kalau bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Nah, ini juga banyak yang menafsirkan ya teman-teman, bahwa bahwa salah satu dari kunci kekayaan itu adalah bersyukur. Kenapa demikian? Karena ketika bersyukur di surat Ibrahim tadi ayat 7 tadi ya, la in syakartum kata Allah, la azidannakum. Ya, ketika seseorang itu bersyukur kepada Allah, maka la azidannakum, maka bakal ditambah oleh Allah. Ya, ditambah. Berarti kalau dia punya 1, maka Allah akan tambah menjadi 2, 3, bahkan 10, bahkan tidak terbatas ya. Ada juga yang mengatakan menurut penelitian bahwa kalau seseorang itu bersyukur, maka cenderung dia itu akan lebih bahagia hidupnya. Jadi kalau misalkan orang bersyukur, hidupnya itu pasti bakal lebih bahagia ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena dia senantiasa ya bersyukur atau berterima kasih ya, menerima dengan segala apa yang telah Allah berikan kepada dia saat ini ya. Baik mungkin dalam pandangan manusia itu besar maupun kecil ya teman-teman, tapi dia senantiasa bersyukur. Makanya bersyukur itu akan membuat seorang tuh bahagia. Selain itu juga karena dampak bahagia ini akan merembet kepada orang sekitarnya, maka otomatis orang yang bersyukur juga pasti bakal disukai banyak orang ya, karena orang yang bersyukur kepada Allah pasti dia juga akan sering bersyukur kepada manusia ya. Nah, makanya bisa disimpulkan ya teman-teman, kalau kita ingin bahagia sebenarnya, maka pandailah kita bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya wajar ya Rasulullah sampai memuji ya kriteria orang
mukmin ya. Kenapa? Karena ketika dia dapat musibah dia bersabar, dan ketika dia dapat bahagia ya, atau mendapatkan kebahagiaan, nikmat gitu ya, maka dia akan bersyukur. Nah, inilah yang disebut dengan sayapnya orang beriman, yakni sabar kemudian syukur. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana terkait dengan syukur ini ya, oleh Ustadz Hanan Attaqi terkait dengan syukur ini. Langsung saja kita simak kajian dari beliau. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah malam kemarin kita membahas tentang masalah sabar, maka pada malam ini kita akan membahas tentang syukur. Karena para ulama mengatakan sabar dan syukur itu bagi orang yang beriman adalah dua sayapnya untuk terbang ke surga. Seseorang yang memiliki sabar berarti dia seperti burung yang memiliki sebelah sayap untuk terbang. Lalu ketika dia memiliki syukur, maka dia memiliki sayap yang sempurna sebelahnya lagi, sehingga dia bisa terbang dengan tinggi dan mudah. Maka seorang mukmin yang ingin terbang ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah ridho dan dia pun ridho, mengetuk pintu surga, mendengar ucapan selamat-selamat dari para malaikat penghuni surga, maka untuk sampai ke tempat-tempat yang tinggi itu, dia membutuhkan sayap yang sempurna, dan sayap itu adalah sabar dan syukur. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min," menakjubkan sekali keadaan orang yang beriman. "Inna amrahu kulluhu khair," keadaannya semuanya adalah baik. "In asabathu sarra syakara fakana khairallah," kalau dia mendapatkan satu nikmat dia bersyukur, dan itu adalah kebaikan baginya. "Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah," dan kalau dia ditimpa dengan kesusahan, maka dia bersabar, dan itu pun kebaikan baginya. Inilah salah satu hadis Nabi SAW yang menggabungkan dua sayap orang yang beriman, yaitu syukur dan sabar. Sehingga dengan syukur dan sabar ini, seorang mukmin keadaannya selalu dalam kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah malam kemarin kita membahas tentang hakikat dari kesabaran, bagaimana cara untuk bisa bersabar. Coba kita renungkan malam ini tentang syukur. Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa syukur itu adalah kebaikan? Seberapa dahsyatnya syukur itu bagi orang yang beriman? Simaklah firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Ketika Allah berjanji kepada kita, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah menegaskan kepada kita untuk menambah nikmat dalam kehidupan kita, ternyata bukan dengan cara berkeluh kesah, tetapi dengan bersyukur. Ketika kita mendapatkan satu kebaikan walaupun kecil, rezeki yang sedikit, pasangan yang pas-pasan, kehidupan yang tidak terlalu berlimpah, fisik yang mungkin tidak seperti orang lain, tetapi kita menerima nikmat pemberian Allah itu dengan senyum di dalam hati, dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat ini, maka Allah berjanji, la azidannakum,
pasti akan aku tambahkan untuk kalian nikmatku. Jemputlah nikmat-nikmat yang lebih besar dalam kehidupan kita dengan syukur. Makin besar rasa syukur kita kepada Allah, makin besar pula nikmat yang Allah berikan untuk kita. Jadi kalau ingin nikmat bertambah, tambah syukur. Bagaimana cara menambah syukur, Ustadz? Tambah kualitas syukur kita dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Kalau biasanya kita melakukan ibadah yang wajib, tambah dengan ibadah yang sunnah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Daud alaihissalam adalah hamba yang paling pandai dalam bersyukur. Nabi Daud adalah contoh hamba Allah yang paling pandai dalam bersyukur. Apa bentuk syukur Nabi Daud kepada Allah sehingga Allah memuji syukurnya? Nabi Daud terkenal dengan puasa, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Dan Nabi Daud terkenal dengan tahajudnya, di mana beliau membagi malam beliau menjadi 3 bagian. Tidur, bangun, kemudian tidur, lalu setelah itu melaksanakan sholat subuh. Sebaik-baik ibadah sunnah yang dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah adalah yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Itulah kualitas syukurnya Nabi Daud. Beliau melakukan ibadah-ibadah sunnah sesering mungkin, dengan berpuasa selang-seling, dengan tahajud di antara 2 waktu tidurnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan dengan syukurnya Nabi Daud, menambahkan untuk Nabi Daud nikmat-nikmat yang sangat besar. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Daud alaihissalam adalah Allah anugerahkan untuknya anak yang solih, yang kelak menjadi nabi juga, yang bernama Sulaiman alaihissalam. Atau renungkanlah ekspresi syukurnya Rasulullah SAW. Ketika suatu malam Bilal bertanya kepada baginda, ketika melihat baginda Nabi sedang melakukan ibadah yang sangat panjang, sujud yang sangat lama, berdiri yang sangat lama, sampai kaki beliau bengkak, sampai air mata beliau membasahi seluruh janggutnya yang mulia. Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah berjanji akan mengampuni semua dosamu dan menjamin engkau masuk ke dalam surganya? Lalu kenapa engkau melakukan ibadah seberat ini?" Nabi menatap ke wajah Bilal dengan tersenyum dan mengatakan, "Wahai Bilal, tidakkah pantas jika aku menjadi hamba yang bersyukur?" Artinya, bukankah semua nikmat itu adalah istimewa sehingga aku layak bersyukur dengan cara yang istimewa? Maka ibadah-ibadah Nabi yang luar biasa itu adalah bentuk syukur beliau terhadap nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga Allah tambahkan lagi nikmat untuk beliau, "Inna a'tainakal kautsar." Teman-teman yang dimuliakan Allah, yuk kita terbang menemui Rob kita, mengetuk pintu-pintu surga dengan 2 sayap kita, sabar dan syukur. Belajarlah sabar yang indah, sabran jamila, dan syukur yang terbaik seperti syukurnya Nabi Daud dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Baik, itulah tadi ya teman-teman semuanya penjelasan dari Ustaz Dahlan Ataki terkait dengan syukur ya. Tadi Ustaz Dahlan Ataki menjelaskan bahwa syukur itu adalah tadi ya sayap bagi orang beriman ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa sabar dan syukur itu adalah sayapnya orang beriman, sayap tentunya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Makanya di sini tadi dijelaskan ya, Rasulullah sampai memuji orang beriman. Kenapa orang beriman itu memuji? Kenapa Rasulullah itu sampai memuji orang beriman? Karena kata Rasulullah, orang beriman itu selalu berada dalam kebaikan.
kapan orang beriman itu berada dalam kebaikan? Selama dia bersabar, kemudian dia bersyukur. Ya, ketika di dunianya dia senantiasa bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka Rasulullah dia akan senantiasa mendapatkan kebaikan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Ya, kemudian tadi juga dijelaskan terkait dengan syukur itu akan menambah nikmat ya teman-teman. Nah, di surat Ibrahim ayat ke-7 itu ya. Jadi salah satu kalau kita ingin ditambah nikmatnya oleh Allah bukan dengan berkeluh kesah. Ya, justru dengan bersyukur kepada Allah atau dengan ditambah syukurnya. Nah, ditambah syukur berarti dengan cara menambah kualitas syukur kita kepada Allah. Nah, bagaimana menambah kualitas syukur kita kepada Allah? Ya, yakni dengan cara memperbanyak amalan-amalan ibadah-ibadah, khususnya ibadah sunnah yang telah dicontohkan tadi oleh Nabi Daud ya dan juga oleh Rasulullah gitu ya. Nah, salah satunya adalah yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an itu adalah syukurnya Nabi Daud dan syukurnya Rasulullah. Ya, syukurnya Nabi Daud itu adalah beliau adalah salah satu hamba Allah yang pandai bersyukur karena beliau menambah tadi ya, menambah kualitas ibadahnya kepada Allah ya, ibadah yang sunnah tentunya ya, itu adalah puasa. Kemudian dia di malam harinya dia juga membagi malamnya itu dengan sujud kepada Allah atau dengan tahajud ya. Jadi itu ya teman-teman, salah satu kuncinya untuk menambah rasa syukur atau bukti syukur kita kepada Allah itu begitu ya. Jadi dengan menambah kualitas ibadah kita kepada Allah ya, dan salah satu kualitas terbaik ibadahnya adalah ibadah sunnah yaitu puasa dan juga tahajud ya teman-teman ya. Kemudian juga sama, Rasulullah pun sama ya, ketika Rasulullah ditanya oleh Bilal ya karena kakinya bengkak ya kan ketika beliau sedang melaksanakan sholat ya. Nah, Rasulullah juga berkata ya bahwa beliau melakukan itu ya karena itu bentuk dari rasa syukur atas yang telah Allah berikan kepada beliau gitu ya. Jadi intinya di sini teman-teman semuanya, syukur yang dilakukan oleh Nabi Daud dan juga Rasulullah SAW ya bentuknya adalah bisa dicontoh oleh kita ya. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah berarti ya, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin ditambah nikmatnya oleh Allah, maka tambah juga kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu tambah tersebut ya bukan berarti ya misalkan yang dari tidak sholat subuh kemudian menjadi sholat subuh, enggak, itu mah bukan nambah ya. Emang itu kalau sholat yang wajib atau hal yang wajib itu memang harus dilaksanakan, tapi di sini adalah ditambah itu adalah ditambah dengan ibadah-ibadah nawafil atau ibadah-ibadah sunnahnya ya. Yang telah dicontohkan di sini adalah saum atau puasa, kemudian tahajud ya. Dua-duanya dicontohkan oleh Nabi Daud dan juga oleh Rasulullah ya. Kalau puasa Daud berarti jelang sehari puasa, sehari tidak gitu ya. Ya, jadi kalau tahajud berarti tiap malam, sama Rasulullah pun begitu ya. Kalau Rasulullah saumnya bisa seminggu 2 kali berarti ya, yaitu saum Senin dan Kamis. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi ya, semoga penjelasan dari Ustaz Antaki ini bisa memberikan bekal buat kita ya setelah kemarin setelah kemarin kita diberikan ilmu terkait dengan sabar. Nah, sekarang kita diberikan ilmu terkait dengan syukur. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin muslim yang baik, senantiasa berdalam kebaikan sebagaimana yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri video kali ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.